semuanya. Perkenalkan kami mahasiswi dari Prodi Pendidikan Kimia kelompok 5, mata kuliah Kimia Anorganik kelas C, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Halogen merupakan unsur-unsur yang menempati golongan 7A dalam tabel periodik unsur. Unsur alami yang tergolong halogen yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Hal ini karena unsur-unsur halogen akan membentuk garam jika direaksikan dengan logam. Berbeda dengan gas mulia, halogen merupakan unsur-unsur yang sangat reaktif. Jika kita lihat konfigurasi elektronnya, maka unsur-unsur halogen punya elektron valensi 7, atau mereka membutuhkan satu elektron lagi untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga senyawa halogen cenderung membentuk ion negatif bermuatan -1. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tinggi, sehingga mudah untuk berikatan secara kovalen dengan unsur lain. Jika diamati sifat-sifat pada golongan halogen, dapat kita ketahui bahwa halogen punya energi ionisasi tinggi, sehingga sukar membentuk ion positif, sedangkan afinitas elektronnya tinggi sehingga mudah membentuk ion negatif. Karenanya, halogen juga mudah berikatan secara ionik. Titik didih dan titik leleh halogen dari fluor ke astatin semakin tinggi seiring dengan semakin kuatnya gaya van der Waals. Ukuran atomnya juga semakin besar sehingga semakin mudah terjadi dipol sesaat dan gaya van der Waals semakin kuat. Elektronegativitas halogen semakin menurun dari fluor ke astatin. Dengan demikian, fluor menjadi unsur dengan keelektronegatifan tinggi juga bahkan dalam sistem periodik unsur. Walaupun berada dalam satu golongan, unsur-unsur halogen mempunyai wujud yang berbeda-beda. Fluorin berwujud gas dan berwarna kuning muda, sedangkan klorin berwujud gas kuning kehijauan, bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan, iodin berwujud padatan abu-abu, dan jika menyublin akan menjadi gas berwarna ungu. Sedangkan astatin merupakan unsur radioaktif yang berwujud padat dan berwarna hitam. Jika kita melihat potensial elektroda dari unsur-unsur halogen, semua unsurnya memiliki harga potensial elektroda bernilai positif. Hal ini berarti semua unsur halogen mempunyai daya oksidasi atau bertindak sebagai oksidator. Jika diurutkan dari fluorin hingga iodin, maka daya oksidasinya semakin menurun berdasarkan potensial elektroda. Halogen ini dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi halogen dengan senyawa halida dapat berlangsung atau tidak. Unsur halogen ditemukan secara alami dalam bentuk molekul diatomik. Halogen juga dapat ditemui dalam bentuk senyawanya seperti senyawa antarhalogen, senyawa oksida halogen, senyawa halida, maupun senyawa oksihalogen. Reaksi antar oksihalogen dengan halida dapat membebaskan halogen. Reaksi-reaksi yang membebaskan I2 dimanfaatkan untuk penentuan kadar zat dengan cara titrasi yang dikenal dengan titrasi idometri. Dalam titrasi tersebut, I2 yang dibebaskan dari suatu reaksi kemudian dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dan menggunakan indikator amilum. Amilum dengan I2 akan memberikan warna biru sampai ungu. Hilangnya warna biru menandakan I2 telah habis bereaksi. Industri dan kegunaan. Yang pertama, fluorin. Fluorin dapat dipisahkan dengan cara elektrolisis lelehan fluorida. Elektrolisis dilakukan dengan campuran fluorida dan asam fluorida. Fluorin jarang digunakan karena sifatnya yang beracun. Fluorin biasanya dimanfaatkan dalam bentuk senyawa seperti asam fluorida yang digunakan untuk mengukir kaca atau senyawa tetrafluoroetena untuk pelapis panci anti lengket untuk cairan pendingin pada AC. Pisahkan dari senyawanya dengan mengalirkan gas klorin ke dalam larutan induk yang banyak mengandung magnesium bromida. Bromin dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik. Tetrapromotis fenol dimanfaatkan untuk plastik tahan api. Metil bromida dimanfaatkan sebagai fungisida. Etilen bromida sebagai salah satu komponen dalam bensin untuk menangkap timbal. Yang ketiga, klorin. Klorin dipisahkan dari senyawanya dengan cara dielektrolisis lelehan NaCl atau yang biasa disebut dengan proses Down
dapat juga dengan elektrolisis larutan NaCl dengan sel diafragma. Kegunaan unsur klorin diantaranya dalam bentuk gas Cl2 digunakan sebagai pemutih dan disinfektan pada pengolahan air. Senyawa NaCl merupakan salah satu bahan industri yang banyak digunakan. Senyawa NaCl dapat disintesis lebih lanjut menjadi bahan kimia bermanfaat seperti soda api, soda kue, dan soda abu. Klorin dalam senyawa oksinya seperti kaporit bisa digunakan sebagai pemutih dan disinfektan. Keempat, iodin. Iodin dibuat dengan mengalirkan natrium bisulfit ke dalam larutan garam cili. Larutan iodin dalam alkohol digunakan sebagai antiseptik. Senyawa iodin seperti kalium iodidat dan kalium iodat ditambahkan dalam garam dapur dengan tujuan mencegah penyakit gondok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.